Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tidak henti-hentinya, tidak habis-habisnya, tidak terhingga, dan tidak bisa kita menghitungnya. Maka senantiasa kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hidayah, hidayatul irsyad, memberikan petunjuk, menyampaikan risalah kepada umat manusia, memberikan contoh teladan yang baik untuk mengisi kehidupan ini, untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita atau kajian kita. Kita mengulang satu poin terakhir atau masalah terakhir yang kita bahas di pekan kemarin, yaitu as-salisah wa tis'un dari Masail Jahiliyah 93. Anna ta'assubal insani li ta'ifatihi alal haqqi wal batil amrun labudda minhu indahum fadzakarallahu fihi ma zakar. Sesungguhnya bahwasanya ta'assub manusia itu mempunyai kecenderungan untuk ta'assub, fanatisme terhadap golongannya, fanatisme golongan baik itu dalam urusan kebenaran ataupun kebatilan. Nah, ini adalah amrun labudda minhu indahum, sesuatu perkara yang pasti, yang selalu ada, menjadi ciri dari orang-orang atau masyarakat jahiliyah. Jadi poin yang terakhir yang kita bahas ini yaitu 93, bahwasannya orang-orang jahiliyah mempunyai kecenderungan atau sifat ta'assub, fanatisme terhadap golongannya masing-masing, baik itu untuk urusan kebenaran ataupun kebatilan. Mereka akan membela golongannya, benar ataupun salah. Ini termasuk sifat karakteristik orang-orang jahiliyah. Nah, ini dalam syariat Islam tidak dibenarkan. Makanya sebetulnya perkataannya satu, yaitu unsur akhaka dzaliman au madluman. Satu kalimat ini dimaknai dua persepsi. Yang persepsi jahiliyah adalah sesuai dengan teksnya. Tolonglah saudaramu, maksudnya saudara satu golongan, baik ia dolim ataupun dizolimi, baik itu dia benar atau salah. Ini secara persepsi orang jahiliyah. Maka kita harus mereka orang jahiliyah itu punya rasa solidaritas, loyalitas kepada golongannya, fanatisme terhadap golongannya, baik benar ataupun salah. Nah, ini persepsi yang pertama, persepsi jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dengan teks yang sama, unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu. Nah, kalau yang berbicara adalah Rasulullah SAW, bersabda beliau, maka akhaka, siapa saudaramu, saudara kalian? Saudara satu iman, satu akidah.
Tolonglah saudaramu baik dia itu dolim atau didolimi. Tolonglah saudaramu baik itu dia yang mendolimi atau yang didolimi. Dia yang menganiaya atau yang teraniaya. Nah, para sahabat bertanya, kalau yang didolimi ya Rasulullah, kita tahu bahwa kita menolongnya untuk diselamatkan dari kedoliman, dari penganiayaan. Tapi bagaimana kita menolong saudara kita yang berbuat dolim? Nah, kalau teks secara jahiliyah, pokoknya ditolong, dibantu. Kalau dalam hadis, maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kamu mencegahnya dari berbuat dolim, nah itu kamu menolongnya. Nah, maka yang ada dalam syariat Islam, bahwa kita itu tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka loyalitas kita selama yang kita bela itu adalah kebenaran, selama yang kita bela itu yang yang berhak untuk diperjuangkan haknya, yaitu orang yang dalam posisi yang benar. Maka kemarin kita bahas bahwasannya zaman sekarang banyak sekali model, banyak sekali kelompok-kelompok, entah itu kelompok kecil, kelompok masyarakat, atas dasar apapun, atas dasar kesukuan, atas dasar bahasa, atas dasar warna kulit, atas dasar kelompok olahraga, bahkan sampai hal-hal yang kecil ini terjadi fanatisme terhadap golongan masing-masing. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah famata famaitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa faraqal jamaah, keluar dari jamaah umat Islam, famata, kemudian dia mati, maka matinya mati secara jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin immiyah atau ummiyah, barang siapa yang berperang dalam bendera yang fanatisme buta, yang dia tidak tahu apa kepentingannya di situ, wa yaghdabu li asabiyah, dia benci karena sebuah fanatisme, au yadu ila asabiyah, atau dia mengajak kepada fanatisme, au yansuru asabiyah, atau menolong orang karena fanatisme, fakutila, kemudian dia terbunuh, faqitlatuhu jahiliyah, maka dia terbunuh dalam keadaan atau dihukumi seperti orang yang mati dalam keadaan jahiliyah. Ini peringatan bagi kita, hendaknya yang kita bela harus jelas, yang kita ikuti harus jelas kebenarannya, jelas tujuannya, bukan sekedar ikut-ikutan tanpa tahu arah dan tujuannya. Nah, ini kemudian dikisahkan dalam hadis yang lain, terjadi di masa Rasulullah SAW masih hidup. Ini setelah pulang dari perang Bani Mustalik. Ada yang mengisahkan, memperkirakan ahli sejarah bulan Sya'ban. Ada yang berpendapat di tahun ke-5 Hijriah, ada yang berpendapat tahun ke-6 Hijriah, pulang dari perang Bani Mustalik. Dari rombongan mujahidin atau tentara umat Islam itu ada orang Ansor dan orang Muhajirin. Kemudian dalam hadisnya diceritakan an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna fi ghazatin, kami pulang dari sebuah peperangan, fakasa rajulun minal muhajirina rajulan minal ansor. Nah, dalam riwayatnya setelah pulang dari peperangan ini, dalam perjalanan pulang ini berhenti atau mampir istirahat
di sebuah tempat yang ada mata airnya, atau sebuah tempat yang ada tempat minumnya. Maka orang-orang beristirahat sambil mengambil air minum, sambil mencari istirahat untuk menenangkan atau merelakskan kekuatannya, istirahat. Nah, ada dua orang, sebetulnya dalam riwayat lain, dua orang ini satunya adalah hamba sahaya atau budak yang disewa oleh Umar bin Khattab dari orang Muhajirin. Kemudian ada budak yang dimiliki oleh orang Ansor. Nah, dua orang ini berebut untuk mengambil air. Fakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansor. Maka orang yang dari Muhajirin ini memukul, karena berebut memukul dari orang yang dari Ansor tersebut. Nah, maka terjadilah pertengkaran, perselisihan, kemudian saling berkelahi. Kemudian karena tidak kuat antara perang satu lawan satu, faqara al-ansori, orang Ansor ini berkata, ya lil Ansor, wahai orang Ansor, tolonglah aku. Wa qala al-muhajiri, orang Muhajirin itu salah satu yang itu tadi, ya lil muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, tolong aku. Nah, masing-masing memanggil golongannya. Maka fasami adzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengar seperti itu. Maka Rasulullah bersabda, ma balu da'wal jahiliyah. Kenapa masih ada simbol-simbol atau slogan-slogan jahiliyah di antara kalian yang mempertentangkan golongan masing-masing. Qalu ya Rasulullah kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki dari muhajirin, dia memukul seseorang dari Ansor. Maka oleh Rasulullah tidak didamaikan. Berhenti kalian dari hal seperti ini, karena fanatisme golongan seperti ini hal yang membinasakan persatuan dari umat Islam itu sendiri. Nah, kemudian dalam peristiwa yang lain, nah ini dalam perjanjian Hudaybiyah, yaitu di surah Al-Maidah ayat 2. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Jadi kalau tadi itu antara tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah, ini masih tahun yang sama, beda bulannya. Kalau tadi Sya'ban, ini Dzulqa'dah. Rasulullah SAW bermimpi bahwa beliau masuk ke Mekah, tawaf di Ka'bah, kemudian menyembelih binatang kurban, kemudian saling memotong rambut dari para sahabat. Nah, Rasulullah menceritakan mimpi itu kepada para sahabat. Kemudian merasa atau menduga bahwasanya Rasulullah akan bisa umroh ke Ka'bah, ke Baitullah di tahun itu. Maka berangkatlah Rasulullah dengan para sahabat, tidak membawa peralatan perang, hanya pedang atau senjata untuk orang musafir, untuk melindungi dari binatang buas. Sampai di Hudaybiyah terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy, karena tahun ke-6 ini belum ada penaklukan Mekah, maka terhalang oleh orang-orang kafir Quraisy. Di situ orang kafir Quraisy menghalangi orang-orang Muslim, orang-orang mukmin dari Madinah yang dipimpin Rasulullah untuk umrah, tidak boleh masuk ke tanah haram, hanya bertahan di Hudaybiyah. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dan itu Rasulullah menerima perjanjian itu, yang artinya tahun itu tidak boleh umroh, harus pulang. Maka Rasulullah menyembelih binatang korbannya di situ dan pulang. Nah, dalam perjalanan pulang ini ternyata melihat orang-orang dari penjuru bangsa Arab dari kelompok yang lain yang bukan orang beriman. Mereka dalam perjalanan ingin masuk ke Mekah untuk ibadah haji dan umroh, walaupun haji dan umrohnya dalam versi orang musyrik jahiliyah.
Nah, di sini ayatnya wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Jangan karena kebencianmu terhadap suatu kaum, yaitu kafir Quraisy, yang menghalangimu dari Masjidil Haram. Nah, kamu umat-umat yang beriman dipimpin oleh Rasulullah terhalang dari masuk ke Masjidil Haram, tidak bisa melaksanakan umroh, kamu harus pulang. Kamu merasa benci, merasa tidak suka, merasa dirugikan. Kebencianmu ini jangan menjadikan kamu tidak berlaku adil. Kenapa? Antak tadu, jangan kamu berbuat aniaya. Kenapa? Karena ketika pulang melihat orang-orang dari penjuru bangsa Arab yang masih mau berangkat ke Mekah, ke Masjidil Haram, di antara sahabat ada yang usul, kita kan sudah terhalangi dari umroh untuk masuk Baitullah ke Masjidil Haram. Maka karena kita terhalangi, kita halangi juga itu orang-orang yang mau masuk ke Masjidil Haram. Mereka terutama orang musyrik. Nah, ini justru seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Maidah ayat 2. Dalam ayat yang lain lebih ditegaskan, sama surah Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikanmu tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena itu lebih dekat dengan ketakwaan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Surah Al-Maidah ayat 8. Jadi dalam syariat Islam, walaupun kita dirugikan, walaupun kita benci terhadap suatu orang, jangan menjadikan kebencian ini menjadikan kita berlaku tidak adil. Karena ketidakadilan ini yang justru memperparah atau menjadikan mereka memusuhi orang-orang beriman. Bahkan dalam surah Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua orang golongan dari orang yang beriman itu saling bunuh-membunuh, maka damaikanlah di antara keduanya. Kalau satu di antara mereka itu sebagai pemberontak yang membangkang terhadap pemerintahan yang sah, maka faqatilul lati tabghi, perangilah orang-orang yang membangkang itu, yang memberontak itu, sampai mereka taat kepada ila amrillah, kepada keputusan Allah, kepada hukum Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Kalau mereka mau taat, kembali rujuk kepada pemerintah yang sah, maka damaikanlah keduanya dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang berbuat adil. Nah, ini dari pembahasan kita yang terakhir, bahwasanya ta'assub tentang kelompok, ta'assub atau fanatisme golongan ini menjadi kebiasaan, menjadi contoh perilaku orang-orang jahiliyah yang bahkan sampai zaman modern juga masih ada. Nah, kita bahas selanjutnya Ar-Rabi'ah wa Tis'un 94. Anna min dinihim akhdhur rajuli bi jarimati ghairihi fa anzalallahu wa la taziru waziratu wizra ukhra. Termasuk di dalam agama orang-orang jahiliyah adalah akhdhur rajuli bi jarimati ghairihi. Orang jahiliyah itu kalau menghukum seseorang kadang-kadang bukan karena kesalahan orang itu, tapi kesalahan temannya atau kesalahan golongannya. Kalau tadi dilarang fanatisme golongan, ini salah satu efeknya, yaitu orang ikut-ikut menghakimi, menghukumi orang lain bukan atas dasar kesalahannya, tapi kesalahan orang yang selainnya.
menghukumi seseorang bukan atas karena kesalahannya, tapi kesalahan orang lain. Misalnya orang tuanya, keluarganya, kelompoknya, tetangganya, kemudian semuanya dipukul rata. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu menanggung dosa orang lain. Gak ada di dalam agama Islam itu dosa yang diwariskan. Jadi kalau dalam agama yang lain kan mempercayai reinkarnasi, bahwa manusia itu dulunya pernah lahir dalam bentuk yang lain. Karena dia dulunya pernah berdosa, sekarang juga menanggung dosanya, maka kehidupannya tidak bahagia. Ini tidak ada dalam syariat Islam. Atau seseorang itu tidak dihukum karena perbuatan orang lain, tidak ada dalam syariat Islam. Nah, termasuk sifat dari orang jahiliyah yang seperti itu, pukul rata. Karena sedang bermusuhan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, begitu melihat ada orang pakai baju tertentu, menunjukkan simbol tertentu, dirazia, ditangkap, dianiaya, dipukuli, bahkan sampai ada yang dibunuh. Ini adalah ciri orang jahiliyah. Ada suku tertentu berperang, berselisih dengan suku yang lain, maka setiap orang dari suku tertentu merazia suatu wilayah, siapa yang dari suku tersebut diambil, dihukum, entah itu dianiaya atau dibunuh. Ini bukan dari ajaran syariat Islam. Karena seseorang itu tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Begitu juga seorang anak tidak menanggung dosa bapaknya. Tidak ada dalam ajaran Islam itu dosa itu kemudian diwariskan atau ditanggung oleh orang lain. Bahkan kalaupun ada yang mengatakan, kamu misalnya ada orang yang memaksa seseorang untuk berbuat maksiat, nah dosamu kamu yang tahu. Nggak ada seperti itu. Nggak ada seperti itu. Yang melakukan maksiat juga ikut berdosa, karena dia yang melakukan. Kalau yang menyuruh, dosanya karena dia juga menyuruh atau memaksa orang lain untuk berbuat maksiat. Nah, ini pemahaman seperti ini atau keyakinan seperti ini dianut oleh golongan lain atau golongan orang-orang jahiliyah. Bahkan dari ahli kitab juga seperti itu. Contohnya, ini orang dalam agama lain. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu, menurut mereka itu adalah penebus dosa. Dia disalib dan mati di tiang salib karena menebus dosa Nabi Adam dan seluruh umat manusia. Maka dia mengorbankan diri dan menebus dosa-dosa semua manusia. Gak ada dalam syariat Islam kepercayaan seperti itu. Jadi tidak ada dosa seseorang itu ditanggung oleh orang lain. Tidak ada. Makanya disebut sebagai juru selamat. Nah, ini kepercayaan dari agama yang lain. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baginya atas amal soleh yang telah dia lakukan, dan baginya pula dia menanggung dosa atas apa yang telah dia perbuat dari kemaksiatan. Nah, kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua orang itu tergantung dengan apa yang telah dia perbuat, telah diusahakan, telah dia lakukan di dunia. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia ini kecuali yang telah telah dia usahakan di dunia. Nah, itu seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Nah, jadi nggak ada ibaratnya satu kelompok seseorang di antara mereka berbuat kesalahan, maka seluruh
seluruh anggota kelompok itu kemudian harus dihukum atau menanggung kesalahan dari salah seorang dari mereka. Ini tidak ada. Makanya di dalam Islam itu diberlakukan hukum qisas. Hukum qisas. Seseorang itu dibalas atas perbuatan yang telah dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-khurru bil khurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan atas kalian hukum qisas fil qatla, atas kejahatan pembunuhan. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, maka hukumannya juga dibunuh sesuai dengan syariat Islam. Nah, inilah di dalam hukum Islam diberlakukan qisas. Bahkan sesuai dengan yang dia perbuat. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Telah kami tetapkan bagi kalian, bagi mereka bahwasanya anna nafsa bin nafsi, nyawa dibayar nyawa, al aina bil aini, mata dengan mata, anfa bil anfi, hidung dengan hidung, udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, wasinna bisinni, gigi juga dengan gigi, wal juruha qisas, dan orang melukai orang lain juga ada qisasnya. Nah, dan qisas ini justru yang menyelamatkan, yang di sana ada kehidupan. Nah, walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun, dan bagi kalian adalah qisas, dalam qisas itu ada kehidupan. Nah, wahai ulil albab, supaya kalian bertakwa. Ini kelanjutan dari tadi surah Al-Baqarah 178 dan 179. Qisas itu mencegah seseorang untuk melakukan suatu pengadilan liar atau balas dendam. Karena dalam jahiliyah, ketika seseorang itu membunuh satu kelompok yang lain atau kabilah yang lain, maka kabilah tersebut itu membalas dendam kepada kabilah si pembunuh. Siapapun dari kabilah itu kalau ketemu dibunuh untuk dijadikan balas dendam. Kalau itu dibiarkan, nanti yang dibunuh lagi tidak terima karena dia tidak ikut melakukan pembunuhan. Balik lagi balas dendam lagi kepada kabilah yang tadi melakukan pembunuhan, dan semuanya seperti itu berkelanjutan, tidak ada habisnya. Maka dalam Islam menetapkan hukuman qisas, nyawa dibayar nyawa. Dan yang bisa memutuskan atau mengampuni adalah ahli waris dari keluarga korban. Kalau keluarga korban mengampuni, maka diampuni, tidak jadi diqisas. Kalau tetap minta diqisas, ya dilaksanakan hukum qisas, supaya apa? Tidak terjadi penghukuman atau main hukum, main hakim sendiri secara liar, balas dendam, dan tidak ada ujungnya. Satu, ini berarti menjaga orang dari saling bunuh membunuh. Yang kedua, qisas ini juga di dalamnya ada kehidupan, menyelamatkan nyawa. Kenapa? Kalau orang melihat bahwasanya hukuman bagi orang yang membunuh itu langsung dibunuh, maka orang akan berpikir 1000 kali atau bahkan beribu-ribu kali sebelum melakukan kejahatan pembunuhan. Karena nanti hukumannya itu di hadapan banyak orang. Itu membuat orang jera, supaya orang tidak gampang melakukan suatu kejahatan pembunuhan. Kalau ini tidak diberlakukan, maka yang terjadi ya orang menyepelekan, hanya gara-gara hal yang sepele, hanya gara-gara hal yang remeh-temeh, terjadi pembunuhan, terjadi kejahatan pembunuhan. Dan ini menjadi kejahatan yang banyak dijumpai karena hukumnya tidak tegas. Maka syariat Islam menjadikan qisas itu mencegah dan menjadikan jera orang yang akan dan sudah
melakukan kejahatan. Nah, itu ke-94. Al-khamisa wa tis'un. Ta'yirur rajuli bima fi ghairihi. Faqala a'yartuhu bi ummihi. Innaka mru'un fika jahiliyah. Nah, a'yartahu bi ummihi. Innaka mru'un fika jahiliyah. Nah, ke-95 itu ada kaitannya dengan yang 93 tadi, yaitu apa? Menghina orang lain tapi bukan karena orangnya, tapi karena orang lainnya lagi. Misalnya menghina seseorang karena ibunya, karena bapaknya, karena kelompoknya, atau karena golongannya. Ini hadisnya yaitu tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Dia mencaci atau menghina seseorang. Ada yang mengatakan dia menghina budaknya. Ya benas sauda, wahai anak orang hitam. Padahal yang jadi dia dihina karena ibunya. Maka di situ Rasulullah SAW bersabda, ayaratahu bi ummihi, kamu menghina karena ibunya, padahal dia tidak salah apa-apa. Kan bukan pilihannya dia menjadi orang hitam, menjadi orang putih, menjadi orang bule, menjadi orang Arab dan lain sebagainya. Dia bukan pilihannya. Kenapa kamu menghina seseorang? Karena bukan perbuatannya, tapi atas perbuatan orang lainnya. Innaka mru'un fika jahiliyah. Kalau begitu, dalam dirimu ada sesuatu sifat unsur yang masih melekat, termasuk sifat jahiliyah. Makanya dalam hadis ini atau permasalahan ini menunjukkan bahwasannya yang namanya kesalahan atau perbuatan dosa itu tidak semuanya yang dinamakan jahiliyah itu menjadikan seseorang itu musyrik atau keluar dari agama Islam. Ada kadang-kadang sifat itu yang bersifat kecenderungan atau mengunggulkan dirinya, dan itu termasuk perbuatan dosa, perbuatan tercela, tapi tidak sampai mengeluarkannya dari agama Islam. Dia berdosa dan diingatkan supaya bertobat. Jadi dalam riwayat yang lain, dia ada seorang melihat Abu Dzar ini memakai pakaian yang sama dengan budaknya. Memakai pakaian yang sama dengan budaknya. Budaknya pakai pakaian itu, dia pakai pakaian itu. Makan makanan yang sama dari budaknya. Ketika ditanya, kenapa wahai Abu Dzar, kenapa kamu melakukan seperti itu? Saya dulu pernah mencaci seseorang, mencaci budaknya yang tadi disebutkan, wahai anak orang hitam. Nah, kemudian diingatkan oleh Rasulullah, innaka mru'un fika jahiliyah. Kemudian ini kelanjutannya tentang berbuat baik kepada budak. Kalau kamu mempunyai budak, itu adalah saudaramu karena dia beriman, saudara seiman. Dia adalah pembantumu, maka perlakukanlah dia dengan baik. Pakaikanlah pakaian sebagaimana engkau memakai pakaian. Berilah dia makanan sebagaimana apa yang engkau makan. Perlakukanlah dia dengan baik. Perintahkanlah dia suatu pekerjaan yang dia mampu. Kalau kamu memerintahkan suatu pekerjaan yang dia tidak mampu, maka bantulah dia. Bukan dengan menyiksanya, bukan dengan menghinanya, bukan dengan melecehkannya. Nah, ini adalah termasuk kecenderungan seseorang menghina seseorang karena atas dasar bukan kesalahan orang itu, tapi memang nasibnya seperti itu, lalu dibuat sebagai hinaan. Ini termasuk sifat orang jahiliyah. Diingatkan oleh Rasulullah SAW, tidak pantas kamu berlaku seperti itu. Gak ada apa dosanya orang mempunyai mata sipit, atau apa dosanya orang mempunyai rambut keriting atau kulit hitam, atau gak ada dosanya, gak ada kesalahannya. Gak ada dosanya orang berbahasa Sunda, gak ada dosanya orang berbahasa Sumatera, gak ada. Karena itu memang tabiat. Jadi tidak boleh kita menghina orang lain, melecehkan, merendahkan hanya gara-gara
perbedaan yang bukan dia wewenang atau pilihan dia. Orang tidak bisa memilih, saya mau lahir sebagai orang Jawa, atau saya mau lahir sebagai orang Eropa, atau saya mau lahir sebagai orang Amerika. Nggak ada. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adzan dulu. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Yang ke-96, as-sadisah wa tis'un al-iftikhar bi wilayatil bait fadhammahum biqaulihi mustakbirina bihi samiran tahjurun. Nah, yang ke-96, mereka orang-orang jahiliyah, dan ini diarahkan atau ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, iftikhar, membanggakan diri bi wilayatil bait, karena mereka menguasai, mendiami, merawat, memelihara Baitullah, yaitu Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy ini merasa berjasa, merasa kedudukannya lebih tinggi, merasa punya kehormatan, kemuliaan, karena mereka sebagai penguasa tanah suci, penguasa Baitullah. Dan kebanggaan mereka ini tidak diikuti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadammahum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencela mereka dengan mustakbirina bihi samiran tahjurun. Mereka membanggakan diri, mustakbirin menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bihi, kenapa? Karena mereka merasa sebagai pewaris atau penghuni Baitullah, orang yang menghuni sekitar Ka'bah, tanah haram. Samiran tahjurun. Mereka mencela, mengata-ngatai Al-Quran ini dengan tuduhan-tuduhan yang keji ketika mereka berbincang-bincang di malam hari. Nah, ini termasuk ciri orang jahiliyah. Karena mereka merasa berjasa, merasa punya kedudukan mulia, merasa punya andil dalam merawat Baitullah, memakmurkannya, kemudian menyambut para orang-orang yang ibadah di sana. Nah, mereka menganggap bahwa itu adalah suatu ibadah yang lebih mulia daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 19, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir. Apakah kalian menjadikan memberi minum orang-orang jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram ini sudah cukup sebagaimana orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wajahada fi sabilillah, dan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. La yastawun. Dikatakan, difirmankan, tidak sama. Orang hanya sekedar menjamu, memberi makan, merawat, menyelenggarakan ibadah haji, tapi tidak mau beriman, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak sama dengan orang yang beriman. La yastawuna indallahi wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi mereka, lagi-lagi kafir Quraisy, masyarakat jahiliyah, merasa sebagai penghuni tanah haram, tanah suci, yang sudah disucikan tempat ibadah, ada bangunan Ka'bah, bangunan yang suci. Nah, mereka merasa sudah mendapat kedudukan yang tinggi, mendapat kemuliaan. Walaupun tidak beriman, mereka mengira bahwa jasa mereka melayani jamaah haji, merawat tanah suci, merawat Baitullah, itu sudah lebih dari cukup sebagai
amal ketaatan. Nah, padahal tidak beriman, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sama? Tidak sama. Begitu juga ketika setelah perang Badar, itu peristiwanya. Jadi salah satu sahabat, karena setelahnya dia beriman, yaitu paman Nabi sendiri, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dia ketika perang Badar, dia termasuk ikut golongan orang kafir Quraisy karena dia tidak ikut hijrah. Kemudian tertawan di perang Badar, menjadi tawanan perang. Nah, orang-orang kafir Quraisy yang mau menebusnya itu berkata, la in kuntum sabaqtumuna bil Islam wal hijrah wal jihad. Walaupun kalian itu mendahului kami masuk Islam, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian jihad fisabilillah, laqad kunna na'murul Masjidil Haram. Tapi kami juga punya jasa memakmurkan Masjidil Haram, wa naskil hajah. Kami memberi minum orang yang ibadah haji. Dan kami membebaskan para tawanan. Nah, mereka menganggap amal mengurusi Baitullah itu lebih utama dari sekedar orang yang beriman, menjadi orang yang unggul di antara orang yang lain. Nah, ini juga ketika ibadah haji, orang-orang jahiliyah ini, orang kafir Quraisy sebagai penghuni tanah haram, itu yang lainnya wukuf di Arafah, mereka karena merasa lebih unggul dari orang lain, dari orang-orang yang di luar tanah haram, semuanya kan wukuf itu namanya di Arafah. Tapi mereka karena merasa lebih unggul, karena sebagai penghuni tanah suci tidak mau ikut wukuf di Arafah. Mereka di luar tanah Arafah. Karena apa? Mereka menganggap tidak sama kedudukannya dia dengan orang di luar tanah haram, penghuni Mekah atau tanah suci. Nah, ini tidak dibenarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian ikut hijrah, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, itu tentu saja lebih besar pahalanya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mereka yang tidak beriman. Wa ulaika humul faizun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya orang yang mempunyai kecenderungan merasa lebih unggul dari orang lain, lebih unggul dari bangsa lain, lebih unggul dari orang dari kelompok lain, ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Bahkan orang Yahudi juga mengatakan mereka itu adalah kekasih Allah dan orang-orang pilihan. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang mereka mereka banggakan. Maka orang yang menganggap bahwasanya status mereka sebagai penghuni tanah suci itu lebih utama dari orang yang beriman, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal juga, wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah. Dan tidak ada yang mencegah mereka untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka itu menghalangi orang-orang dari Masjidil Haram. Dan wa makanu auliya, mereka itu bukan wali-wali Allah, bukan kekasih Allah, bukan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna auliya'uhu illal muttaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu hanya orang yang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak mengetahuinya. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas malam ini as-sabi'ah wa tis'un 97,
iftikharuhum bi annahum min dzurriyyatil anbiya. Mereka membanggakan diri sebagai keturunannya para nabi. Nah, orang-orang jahiliyah sifatnya yaitu mereka membanggakan, merasa sebagai keturunannya para nabi. Fata biqaulihi, maka di sini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 143. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka itu kaum yang sudah berlalu. Bagi mereka amal yang telah mereka lakukan, dan bagi kalian ya, amal kalian sendiri. Jangan mencari-cari atau mengandalkan amal perbuatan orang lain. Nah, ini di antara ciri masyarakat orang-orang jahiliyah, dan ini berlaku kepada orang-orang ahli kitab dan di luar ahli kitab. Maka dalam ayat itu surah Al-Baqarah disebutkan bahwa semuanya mereka itu walaupun mengaku sebagai keturunan para nabi, kalau tidak mengikuti, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti, tidak beramal soleh, maka tidak ada gunanya amal mereka atau nasab mereka itu, atau kedudukan mereka itu, atau garis keturunan mereka itu untuk bisa menyelamatkan diri dari hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan waqalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba'u. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami itu anak-anak Tuhan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengapa? Karena mereka mengaku sebagai anak keturunan para nabi. Maka dibantah dengan ayat selanjutnya, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakan kepada mereka, kenapa kalau kamu mengaku sebagai anak Tuhan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian juga diazab? Orang Yahudi berulang kali kena azab, kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dijadikan kera dan babi, ada yang disuruh untuk membunuh diri mereka sendiri dan lain-lain adab dari Allah Subhanahu wa taala. Bal antum basyarum mimman khalaq. Tapi kalian bukan apa-apa, kalian adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada siapa saja yang dikehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan mengadab kepada siapa saja yang dikehendaki juga. Nah, dalam ayat yang lain surat Al-Mu'minun ayat 101, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Ketika sangkakala itu ditiup di hari kiamat, fala ansaba bainahum, tidak ada hubungan nasab lagi di antara kalian, enggak ada, sudah enggak ada pada hari itu. Wala yatasaalun, seseorang tidak akan ditanya tentang amal dan nasib orang lain. Nah, jadi tidak ada gunanya. Begitu juga anak keturunan Nabi tidak bisa mengandalkan kedudukan bapaknya atau orang soleh yang dia miliki. Nah, bahkan Rasulullah SAW bersabda, seandainya Fatimah anak Muhammad ini anakku sendiri, dia mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan memotong tangannya. Kemudian anaknya Nabi Nuh alaihissalam juga tidak beriman. Istri dan anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Itu kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fahanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan kepada orang yang kafir itu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dua-duanya adalah
mempunyai suami orang yang solih, tapi kesolehan keduanya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi keduanya, tidak ada gunanya. Wakilat khulan nara ma'ad dahilin, dikatakan kepada keduanya, kalian masuklah ke dalam neraka sebagaimana orang-orang yang masuk ke neraka. Begitu juga ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Begitu juga paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Ajakan beliau supaya pamannya beriman tidak diikuti, maka dia mati dalam keadaan kafir. Maka tidak ada gunanya pertalian darah atau hubungan keluarga untuk bisa menyelamatkan mereka di akhirat. Nah, wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Mungkin pekan depan kita ada refresh sedikit atau kita lanjutkan ke bab-bab yang berikutnya. Wallahu taala alam. Hal min soal, silakan. Apakah di antara kelas seorang suami itu bisa bertanggung jawabannya atas dosa istri dan anak-anaknya? Nah, yang dimintai pertanggungjawaban adalah kenapa dia tidak mendidik, tidak mengarahkan, karena dia punya tanggung jawab untuk mendidik, untuk mengarahkan, untuk membimbing keluarganya supaya ikut mentaati Allah dan Rasulnya, bukan atas perbuatan dosanya itu terlalu. Berarti yang dipertanggungjawabkan adalah tanggung jawabnya sendiri sebagai seorang ayah atau sebagai kepala keluarga. Karena tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dia harus membimbing, mengarahkan. Kalau dia sudah mengarahkan, sudah memberi nasihat, sudah membimbing sebagaimana para nabi tadi. Istrinya masuk neraka juga tidak membawa suaminya. Karena sudah ditawarkan keimanan. Anaknya Nabi Nuh juga tidak menyeret bapaknya ikut masuk neraka. Karena sudah diberi bimbingan, sudah diberi arahan, sudah diajak ikut mentaati perintah Allah dan Rasulnya, tapi tidak mengikuti. Nah, yang menjadi tanggung jawab, yaitu tadi yang dimintai pertanggungjawaban adalah yaitu tanggung jawab sebagai suami, sebagai kepala keluarga untuk membimbing, mengarahkan, mengajari keluarganya ikut mentaati Allah dan Rasulnya, bukan atas dosa anak atau istrinya. Nah, wallahu taala a'lam. Jadi tanggung jawabnya yang dituntut, bukan dosanya, bukan dosa anak istrinya, kemudian dia diseret atau disuruh menanggung dosa anak dan istrinya. Wallahu taala a'lam. Hal min soal, ada lagi? Mungkin ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah pekan depan kita lanjutkan pembahasan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.